Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ini adalah tampilan pada saat kita membuka laptop kita untuk Chrome. Nah, di sini ada titik 9 ya. Titik 9 kita klik. Oke, Google Apps atau Google aplikasi di sini ada banyak sekali, ada Gmail, ada Drive, ada Classroom, ada dokumen, sheet dan yang lainnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini banyak sekali yang dapat kita pergunakan begitu ya. Baik, kita ke Drive. Nah, tampilannya seperti ini. Perbedaannya dengan akun Gmail biasa yaitu dengan belajar.id. Di belajar.id ini ada share drive ya, share drive. Ya, di sini kita dapat membagi drive kita ke teman-teman. Ya, teman-teman sedomain kita di belajar.id. Tapi akan lebih kita bahas itu adalah my drive-nya. Nah, yang sekarang akan dibahas adalah my drive-nya. Oke, pertama kita akan melihat nih di bagian folder-folder yang sudah ada ini. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada AKM, ada belajar bahan ajar matematika, ada AKM dan yang lain-lain. Ya, di unit Untitled Presentation juga di sini adalah beberapa file yang kita buka baru-baru ini gitu. Ini juga terlihat juga di atas ada daftar hadir, ada Untitled Presentation, formulir pendaftaran, unit 1 itu adalah file-file yang kita buka baru-baru ini. Oke. Bapak Ibu, kita lihat ini apa perbedaan dari folder-folder yang ada di sini. Coba Bapak Ibu bisa lihat. Siapa yang akan menjawab? Ya. Oke, ini ada Ya, Bu. perbedaan apa? Coba Bapak Ibu lihat lagi. Perbedaannya dari shared drive, dari shared-nya. Terus kapasitasnya Seperti sekarang ini. Share drive. Seperti sekarang ini. Oke, iya. Kalau di share drive betul, di share drive ini karena kita pakai belajar.id. Gambar warnanya, Jadi Bu, ada yang abu, fitur ada yang share drive. Oke, oranye. Bapak Ibu lihat lagi nih yang saya maksudnya adalah Warnanya, Bu, ada yang nah, abu, ada yang oranye. oke. Iya, ada yang berwarna Sudah. oranye ya. Ada Sudah, yang Bu. berwarna oranye. Coba Bapak Ibu, ada yang sudah pernah? Belum. Iya, sudah pernah ya. Ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah memakai aplikasi ini. Apa mengoptimalkan ini biasanya kenapa diwarnai karena agar lebih mudah terlihat gitu ya Bapak Ibu. Jadi file-file yang penting yang Bapak Ibu akan lihat gitu, mana saja yang file-file penting yang bisa kita tandai warna-warna tertentu. Misalnya nih ya, bedah kan saya akan ganti gambar warnanya, misalnya warna apa ya, nah warna kuning saja nih. Bedah HKM warna kuning jadi terlihat berbeda dengan yang lain kan warna abu gitu ya Bapak Ibu, yang biasa terlihat itu warna abu. Nah, ini warna kuning dan di sini juga Mindahinnya ada gimana itu, Bu, ya? file-file Mindahin dari laptop yang ke lain. ini, nariknya di sini. Tinggal Ya, upload. Pak? Oh, mindahin dari laptop ke drive. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus menentukan folder dulu ya. Misalnya kita buat new folder. New foldernya bisa dari sini atau bisa dari sini. Kita pakai new folder dari My Drive saja. Kita buat folder tersendiri dulu.
Isna. Misalnya apa ya? Ya, Pak Isna ini ya. Misalnya pindahan file laptop misalnya kita create. Oke, nah ini kan terlihat kosong ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa kita ambil dari folder komputer kita. Ya, dari folder File Explorer yang itu. Dari folder ini misalnya apa yang mau kita masukkan ke dalam di dokumen aja. Misalnya apa ya? Misalnya absen PTS deh. Absen PTS nih. Absen PTS-nya mau kita copy ya, sebenarnya bukan pindahkan tapi copy. Oke, kita drag and drop. Kita drag, kita tarik, tahan, lalu kita bawa ke Chrome yang tadi, ke bagian ini, My Drive, lalu kita lepaskan. Nah, drag and drop. Tuh, sudah otomatis ini foldernya. Absen PTS-nya ada di sini, kita tunggu uploadnya. Sedang berproses. Jadi nanti file-file di dalam foldernya itu ada juga masuk ke dalam drive-nya semua tanpa terkecuali. Nah ini data absen PTS-nya juga masih ada di komputer kita, jadi bukan dipindahkan tapi lebih tepatnya ke copy ya. Kita mengcopy filenya. Oke, kita tunggu sampai uploadnya selesai semua. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa dilihat di kanan bawah itu ada checklist hijau, warna hijau. Checklist warna hijau berarti sudah semua terupload. Oke, kita klik atau double klik. Nah, sudah masuk semua file-filenya, termasuk yang di dalam folder lagi. Sudah ada semua lengkap. Begitu caranya. Siap. Kayak copy paste aja berarti ya? Betul, jadi kayak copy paste ya. Copy paste, tidak data yang ada tidak ikut hilang. Oke, siap. Makasih Bu Tia. Sama-sama Pak Isna ini. Oke. Begitu ya Bapak Ibu tentang My Drive, Google Drive. Nah, ini pindahan absen laptop, file laptop. Oke, sekarang kita akan mencoba ke ini ya, Google Doc-nya. Pertama kita pilih dulu foldernya, lalu ada tanda plus, kita pilih apakah mau Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form. Nah, Bapak Ibu, misalnya kita akan mau coba di Google Doc ya. Oke, kita klik New, lalu kita Google Doc blank dokumen. Oke, kita tunggu. Nah, tampilnya hampir sama dengan kalau pakai Office itu Microsoft Word gitu ya, hampir sama. Nah, yang pertama adalah kita buat judulnya dulu. Bapak Ibu jangan lupa kita buat judulnya dulu agar tidak lupa gitu ya. Misalnya data prestasi siswa. Nah, oke. Data prestasi siswa juga sudah otomatis nih nama filenya. Jadi data prestasi siswa gitu di Google Drive yang punya kita tadi. Lalu misalnya kita ketikkan biasa saja data siswa kelas 10A4 misalnya. Dah bla 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 lah mungkin gitu ya Bu, Pak. Oke. Nah,
Apa perbedaannya dengan Word, dengan Google Doc? Nah, kalau di Google Doc itu kita lebih kolaboratif gitu. Jadi kita bisa mengedit atau bisa juga mengedit secara bersama-sama dan juga memberikan komentar gitu. Caranya untuk membuat komentar, kita sorot dulu kalimat atau paragraf atau hurufnya, kita sorot dulu, lalu kita lihat di sebelah kanan. Oke, maaf, saya edit dulu. Mana tadi ya? Bukan. Oke, lalu kita tadi sorot dulu kalimat atau paragrafnya atau hurufnya, lalu kita lihat di sebelah kanan itu ada add dokumen. Kita klik add dokumen, atau bisa juga yang di atas itu ada add dokumen juga, atau Ctrl Alt M gitu ya untuk komen. Bisa. Add comment. Oke, kita klik. Lalu misalnya saya akan ketik tolong cek nama siswa kelas 10A4. Nah, ini ditujukan untuk siapa? Kita ketikkan nama, email, ataukah Gmail, ataukah akun belajarnya dengan dengan diawali ya, lalu kita ketikkan namanya siapa ya? Pak Isnaini mungkin ya, Pak Isnaini. Nggak ada ya. Pak Isnaini. Isnaini ada, siap. Namanya apa? Nama akunnya apa ya? Isnaini Cahyanto 39. Isnaini Cahyanto 39. Isnaini Cahyanto. Kembali Bu, Cahyanto. Cahyanto. 39. Guru SMP. Belajar ID. Nah, itu udah ada itu. Oke, seperti ini kita klik ya. Kita klik assign to Isnaini, lalu kita pilih komen, share with one person untuk berkomentar. Kita pilihannya, lalu komen, got it, komen, coba aja terus. Oke, nah seperti ini untuk melihat. Nah, ini untuk end comment. Untuk melihat komentar-komentarnya, di sebelah kanan atas itu ada ini nih, open komentar. Nah, saya sudah tadi mengisi komentar. Nggak letela Pak Idris, teh manis. Tolong cek nama-nama kelas 10A4. Oke, ini nih, silakan Pak Isna ini dicek emailnya, kotak masuknya. Nah, biasanya pemberitahuannya itu ada di email. Jadi alangkah baiknya HP kita sudah dengan email belajar.id dan juga laptop kita sudah login dengan belajar.id. Ada Pak Isna ini kotak masuknya. Oke, atau saya share, bisa saya share ya, saya coba share agar Bapak Ibu ikut berkolaborasi. Ini saya ketika, nah ini Pak Isna ini sudah ada di sini, dan di sini beliau hanya untuk berkomentar. Tapi saya mau buat, boleh di sini ada pilihannya viewer atau editor. Gitu. Kalau viewer hanya melihat, editor bisa mengedit, komentar hanya mengkomentar. Nah, saya mau tambahkan Bapak Ibu di grup saja ya, karena saya sudah membuat grup Google Group GWE. Jadi saya mau tambahkan Bapak Ibu biar sekalian. Saya mau ketikkan GWE. Nah, ini GWE Pengimbasan Tia. Nah, ada Bapak Ibu di sini sebagai editor. Saya send.
Oke. Nah, silakan Bapak Ibu dicek emailnya, lalu di situ ada akses untuk mengedit dokumen Google Doc. Nah, di sini sebagai editor ya. Silakan Bapak Ibu melihat atau membuka kotak masuk email belajar.id-nya. Oke, sebentar. Ya Bu. Oke, nah ini sudah ada siapa ini? Pak Badra. Nah, ini sudah ada Pak Badra yang ikut berkolaborasi. Ini ada nama Pak Badra, terus ada kursornya warna pink, itu berarti Pak Badra ya. Ini otomatis. Jadi Pak Badra silakan ketik apapun Pak Badra. Halo Pak Badra. Nah, sudah pindah tuh ke bawah. Nah, sudah di-enter juga. Silakan Pak Badra, dan yang lainnya silakan cek emailnya. Lalu di situ ada akses untuk, nah ini siapa nih? Saya Bu. Oke, Saya. Pak Dina Fauzan, Pak Ervan ya ini ya. Ini ada Pak Gunter. Harus nginstal dulu di HP Bu ya. Di HP-nya harus nginstal Google Doc-nya dulu. Betul, kalau di HP harus kita install dulu Google Doc-nya Bapak. Baru kita bisa mengedit ataukah memberikan komentar gitu. Nah, ada Bu Neni, terus ada Dina Fauzan. Siap, hadir siap. Silakan ketikkan apa saja Bapak Ibu agar kita berkolaborasi ya. Oke, Bu Hera nih, saya hadir. Oke. Saya hadir Bu. Aku juga bisa. Oke. Nah itu Bapak Ibu serunya kita berkolaborasi di Google Doc gitu ya. Kalau di Google Word kan tidak ada fasilitas untuk berkolaborasi langsung gitu ya. Nah ada Bu Ari, ada Pak Nuno juga tuh. Oke, saya coba explore ya. Kita coba klik kanan bawah itu ada explore. Ini kanan bawah ada explore. Apa yang ada? Nah, ini hebatnya ya Bapak Ibu. Ya, karena saya ini mengetik kelas ya, kelas 10A4 nih. Karena saya mengetik kelas nih, kelas 10A4, maka di sini akan otomatis yang keluar itu adalah topiknya kelas. Nah, ini adalah searching yang berkaitan dengan kelas. Coba saya mau ketik apa ya? Apa Google aja. Google. Nah, yang keluar ini berupa web, image, drive. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar bolak-balik ke Google search gitu ya. Gak usah searching dulu terus download terus apa ya, masukin ke folder terus copy paste, itu kan agak lama ya. Nah sekarang ini udah canggih, ada di depan mata gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu bisa ketik apapun. Terus di sini misal saya ketik pohon nih, nah keluar gambar pohon. Gitu. Misalnya saya mau bikin gambar pohonnya itu di sini. Oh iya, di sini itu hebatnya lagi, gambarnya itu bebas dari hak cipta gitu. Jadi di sini nggak akan ada klaim hak cipta gitu ya, copyright gitu, enggak Bu. Nah kita klik lalu kita insert. Oke, nah seperti ini. Jadi Bapak Ibu ada terlihat Dan aman dari plagiarisme ya, itu Bu. aman dari plagiarisme. Aman dari plagiat. Aman Pak. Ini jadi ini apa kelebihannya, kita lebih aman yang tadi. Wah banyak juga tuh ke bawah nih.
Kalau di HP beda layoutnya, Bu. Oh, gak ada layoutnya ya, itu ya makanya lebih enak sih sebenarnya kalau kita ngetik atau ya bikin di Google Doc Iya. itu dengan laptop ya, atau kita buka Drive juga bisa nih, kita tambahkan file-file atau gambar atau Word yang lain begitu Bapak Ibu. Oke, kita close dulu explore-nya. Nah, ini udah canggih ya, screenshot sudah bisa dikirim. Caranya dengan apa? Dengan insert ya, biasanya insert upload from komputer. Itu untuk menambahkan gambar-gambar yang ada di komputer kita. Oke, ini foto saya semua nih, cancel aja ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa terus mengeksplor lebih lanjut di rumah ya Bapak Ibu. Ya, siap. Terima kasih. Ya, sekarang kita sekarang kita beralih ke Google Sheet ya. Seperti ini. Masih sama langkahnya tadi, plus lalu kita pilih Google Sheet. Nah, oke, tampilannya masih sama seperti ini. Dengan kalau di Office itu berarti masih sama dengan Excel ya. Misal ini nilai ujian matematika misalnya, kita ketikkan nomor, misalnya ujian ulangan harian 1, ulangan harian 2, lalu nilai rata-rata misalnya. Oke, masih sama dengan Excel sih. Di sini bisa kita 1, 2, 3-nya bisa otomatis juga ke sana. Ulangan hariannya misalnya segini aja ya. Ini 50, 60, 70, misalnya 78, 90. Oh iya, namanya belum ya. Oke, gitu. Saya pindahkan dulu nama, misalnya Andi Budi. Ini maaf Bapak Ibu kalau ada namanya yang sama dengan nama Bapak Ibu ya. Nilai rata-rata ini untuk rumusnya masih sama dengan yang Excel, average ya kan. Kalau kita cari average, buka kurung, lalu kita sorot rata-ratanya, data dari mana sampai mana, enter. Nah, ini hebatnya tuh langsung ada autofill nih, kita klik, nah otomatis dia otomatis keluar sendiri rata-ratanya. Oke, terus misalnya kita mau bikin grafik gitu ya Bapak Ibu. Kita bikin grafik, kita sorot dulu, lalu kita ke insert, lalu ke chart. Nah, misalnya ini kita ingin chartnya itu kolom chart tipenya. Nanti chart tipenya terserah Bapak Ibu mau diedit, misalnya kita mau edit chartnya. Nah, di sini banyak pilihannya Bapak Ibu. Misalnya kita mau switch data-datanya ya, misalnya ulangan harian sama Budi, nama-namanya ditukar. Nah,
Jadi ulangan hariannya itu bisa kita lihat ulangan harian 1, 2 dan nilai rata-rata. Perbedaannya dengan yang tadi. Jadi kita bisa downloadnya itu ini langsung berupa PNG, PDF dan juga SVG. Itu canggihnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, seperti itu mungkin penjelasannya. Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi. Oh ya, jangan lupa kita klik judulnya, nilai, misalnya nilai ujian. Nah di sini, nah otomatis di Google Drive-nya juga berubah jadi namanya nilai ujian, data dari filenya. Oke, seperti biasa ada fitur insert comment atau add comment. Misalnya kita mau ada yang mengecek, mohon dicek grafiknya. Mau siapa nih? Pak Bu Nova, Pak Syarif? Halo Pak Syarif? Pak Syarif Hidayatullah? Enggak ya, enggak ada. Mau siapa ya? Mau dong Bu, mau. Oh boleh Bu. Siapa Ibu? Siapa namanya? Aku Bu Nova. Oh Bu Nova. Saya coba Bu Tia. Bu Nova nih. Bu Rahma. Oh Ya. Rahma. Oh tapi belum ada ya. Ibu dari SMP, SMK? Rahma Donawanti, Rahma depannya. Rahma Donawanti. Iya, Rahma Dona. Tapi nggak keluar ya. Iya. Aduh, Oke, saya gini nggak aja. tahu. Rahma Donawanti 66 apa ya? Lupa lagi ya. Dari SMK. Ada SMK. Oke, gini aja lah biar Ada nggak? ini semua aja ya, nanti saya tadi. komen. Grup aja semuanya. Ya, semuanya aja ya. Nanti saya share nih, saya Ya, kayak coba tadi. share semuanya ke grup lagi GWE. Oke. Sebagai editor ya. Mau nyoba POP. Oke. Silakan dicek kotak masuknya Bapak Ibu ke email yang belajar.id ya. Nah, ini Pak Badra, super sekali Pak Badra, cepet banget nih kayaknya jaringannya. Ya, sudah masuk ini ada. Hai. Oke. Nah, sudah banyak nih yang Tapi kebanyakan siswa pakai Android, Bu, jadi beda tampilannya. oh gitu. Biasanya ingin anak kita menjadi seorang dokter, namun kita skalanya anak kemampuan dasar yang ada di misalkan di militer atau di Oke, silakan Bapak Ibu nih mengetikkan apapun atau mencoba di sini berkolaborasi. Wah, seru, katanya sip, keren. Ini Bu Hera mengetikkan, ini bisa kita lihat nih Bu Hera, ini Bu Nova, lalu ini sekarang kan pola asuh yang kedua ini permisi, pola asuh yang permisi itu yang sedang mengetik di situ. menekan Bisa segalanya kita lihat. lima dibebaskan Error apa nih? orang tua teh Formulanya error. mau yang penting Oh, di rumusnya ini bukan koma ya, harusnya itu kurung. tidak nangis kurung Iya, itu ini di kurung. HP main Dede yang terusnya juga bekerja nggak gitu Iya. Pak Dina Fauzan sama Pak Nova lagi di situ. Lebih mudah ya Bu, ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Jadi kita dapat berkolaborasi di sini. mendapatkan pola asuh yang
secara langsung gitu, live gitu ya. Anaknya kelas akan Nyobain rumus katanya. Oke, silahkan. Oke, kita beralih ya Bapak Ibu. Kita akan ke Google Slide. Kita coba ke blank presentation. Siap, Bu. Oke. Nah, sambil nunggu nih sebentar. Oke, ini adalah tampilan hampir sama dengan PowerPoint gitu ya Bapak Ibu. Sering kita misalnya akan berpresentasi ataukah memberikan materi kepada siswa, ataukah dikirim melalui Google Classroom ataukah WhatsApp gitu kan, seringnya kita menyajikannya itu dalam PowerPoint gitu. Nah, di sini di Google itu ada Google Slide. Nah, pertama kita bikin dulu judulnya seperti biasa agar memudahkan kita mencari. Misalnya presentasi 1 misalnya lah ya, presentasi 1. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat di sebelah kanan itu ada tema. Ya, kita bisa pilih tema mana yang Bapak Ibu sukai atau ya yang bagus gitu ya menurut Bapak Ibu. Oke, kita coba yang ini deh. Kita coba yang ini, yang pink. Oke. Nah, misalnya Bapak Ibu nggak suka ini warna pink, bisa diubah lagi change time-nya atau ya balik lagi ke situ. Kita coba tuliskan saja ya judulnya. Misalnya judulnya pengukuran terus bayi siapa gitu ya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu bisa add slide dengan cara enter. Nah, dengan cara enter atau Bapak Ibu bisa di sini ada tanda plus new slide. Nah, tambah lagi. Begitu. Ini misalnya kita mau menambahkan sebagai persepsi. Misalnya kita sebelum mengajar ingin tahu nih anak-anak pengetahuannya, jadi kita buat persepsi. Misalnya sebagai persepsi, silahkan Anda pelajari video di bawah ini. Nah, ini bisa kita perkecil juga Bapak Ibu kalau terlalu besar. Dan tulisannya juga bisa kita edit lagi di situ. Nah, misalnya kita mau tambahkan video nih. Caranya adalah kita klik insert lalu video. Kita klik. Nah, ini misalnya Bapak Ibu belum punya video nih, atau misalnya saya nggak bikin video sendiri tapi mau ngambil video dari YouTube. Nah, di sini langsung, jadi Bapak Ibu nggak usah keluar dulu nyari di YouTube terus videonya di download atau gimana. Nah, di sini Bapak Ibu cukup cari saja misalnya video yang tadi pengukuran, misalnya pengukuran besaran dan satuan. Nah, di sini banyak sekali pilihan-pilihannya, video mana yang sesuai Bapak Ibu bisa pilih. Nah, ini untuk kelas 7 ya. Juga kelas 7 bisa dilihat saja Bapak Ibu. Jadi tanpa kita download dulu ataukah linknya saja di sini langsung kita cari di Google-nya di YouTube-nya. Nah, misalnya yang mana yang lucu ya? Yang mana ya? Ini untuk kelas 7. Nah, misalnya ini lah, bab 1 pengukuran besaran dan satuan. Kita select. Nah, tampilan seperti ini. Coba Bapak Ibu lihat sebelah kanan.
ada format option video playback. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum memberikan, Bapak Ibu juga bisa nonton dulu di sini. Terus di sini pilihannya ada play on click, automatically atau manual. Nah, kalau play automatically nih di sini, jadi anak-anak kalau sedang slideshow kan atau presentkan videonya akan langsung otomatis play sendiri. Nah, ini start ad-nya juga bisa kita ubah sendiri Bapak Ibu. Nih, misalnya dari detik berapa sampai ke detik berapa. Misalnya saya pilih dari detik ke 15 sampai ke detik misalnya 30 deh. Gitu. Jadi di sini anak-anak akan melihat video ini di slide ketiga ini itu dari detik 15 sampai ke detik 30 gitu. Jadi ini hebatnya Bapak Ibu, nggak perlu kita edit lagi, kita download video lalu potong menit keberapa sampai menit keberapa gitu. Ini nggak perlu lagi Bapak Ibu, nggak perlu pakai editing video dan yang lain-lain, kita bisa potong di sini. Oke, terus Bapak Ibu bisa dilihat ini gambar videonya itu masih belum rapi ya. Kita explore, kita klik explore, jadi video yang belum rapi ini posisinya kan masih di tengah terus agak menutupi gitu ya. Nah, di sini saya ulangi lagi, klik explore-nya, lalu kita pilih layoutnya yang mana gitu. Mau yang ini langsung otomatis nanti rapi sendiri, misalnya yang ini nih, tuh langsung otomatis rapi sendiri Bapak Ibu, atau yang hitam misalnya. Nah, misal saya pilih yang putih, coba kita pilih yang putih. Nah, kita akan coba oh ya, di slide yang kedua kita hapus dulu, klik kanan lalu delete. Kita akan coba present, kita tampilkan slideshow. Oh, ada yang ini ya, agak ada kesalahan, coba kita tunggu. Kita tunggu ya Bapak Ibu, atau kita coba ulangi, coba. Oh ya, unable to load file, rela dulu. Kita tunggu lagi, lalu kita coba present. Oke. Nah, videonya belum muncul. Nah, ini langsung ke detik 15. Langsung ke detik 15. Jadi langsung juga kita akan membahas tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Langsung nyala pada juga materi ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penyelidikan IPA, di mana salah satu cara. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan kita mulai dari detik berapa, detik 15 sampai 30 ya. Jadi anak-anak hanya menonton dari detik 15 sampai 30. 30 tadi. 30. Coba yang olahraga ya, biar pada lebih semangat. Olahraga, oke. Ini mungkin Pak Dadan bisa coba cari yang video ya. olahraga biar Pak Dadan semangat. Oke. Bisa aja Pak Isna, ini bisa aja deh. Biar semangat. Iya, biar semangat olahraga ya. Guru Pak Dadan itu guru olahraga yang super nih. Oke, misalnya kita akan buat lagi insert image ya. Insert image-nya, tapi kita mau nyari
dari search the web. Nah, misalnya kita cari alat ukur gitu ya. Alat ukur. Nah, di sini banyak alat ukurnya. Nah, misalnya ini micrometer screw, kita insert. Nah, lalu mau kita tambahkan lagi, tapi caranya mau langsung explore boleh. Explore saja langsung. Kita mau nyari mikrometer, kita carinya image. Nah, ini saja. Lalu kita insert juga. Oke. Kita mau tambahin lagi. Kita mau tambahin lagi apa? Meteran lah, meteran. Insert. Oke. Coba dilihat Bapak Ibu, ini sungguh berantakan sekali gitu ya gambar-gambarnya tuh. Coba Bapak Ibu mau gimana nih cara merapikannya? Gimana nih? Kecilin ya, manual ya, dikecilin manual ya Bapak Ibu. Kita tarik ke sini. Lalu kita tarik lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini kita nggak perlu lagi untuk menarik-narik seperti ini nih. Itu kan sungguh melelahkan ya. Masih banyak kerjaan kita tuh selain mengecilkan ini. Nah, caranya kita explore Bapak Ibu. Klik explore lagi, kita klik image-nya, lalu kita klik explore lagi. Nah, di sini ada layout pilihan-pilihannya. Mau seperti apa? Oh, bagus-bagus sekali Bapak Ibu. Ini misalnya kita mau yang ini. Ini jadi rapi sendiri gitu. Tanpa kita kecilin juga apa gitu. Dia udah rapi sendiri. Kita tambahkan judulnya. Misalnya alat ukur. Luar biasa ini ya laptopnya ya. Panjang. Iya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Terus kelebihannya apa lagi? Kita masih sama dengan yang lain, kita bisa berkolaborasi gitu ya. Saya tekankan lagi, kita bisa berkolaborasi dengan adanya komen atau apa. Ini saya buat share lagi ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa berkolaborasi di sini ya, agak rame gitu. Oke, saya ketikkan nama grupnya sebagai editor, lalu kita send. Kalau pakai HP harus download dulu ya aplikasinya ya. Iya betul Bapak, kalau di HP kita harus download dulu, itu makanya lebih Emailnya nggak masuk ya Bu Tia, saya buat ikut kolaborasi. Betul. Fitri Bu, kita cari. Bu Fitri. Oke Pak Indra. Coba saya tambahkan dulu Bu Fitri, belum ada akunnya. Coba saya ke grup dulu bentar Bu, saya tambahkan nama atau email saya Ibu. belum ada ya. Oke. Ya. Itu kan saya Bu. lewat email ya Bu? Iya lewat email Ibu. Iya, emailnya nggak masuk ya? Nggak masuk. Belum ada ya saya di grupnya. Coba saya tambahkan di grupnya, saya cek dulu ya Bapak Ibu. Iya, Fitri Puspitasari 59. Iya, Bu Fitri. Bentar ya Bu ya. Kita cari Fitri Indriani bukan Bu? Fitri Indriani 83. Itu bukan saya. Itu saya, Bu. Oh.
Saya tambahkan saja ya Bu ya. Oke. Fitri Puspitasari. Lima 9. Bisa masuk ya. 59. 59. 59. Iya. Telah kemahamin Guru.smp.belajar.id. SMP. Ya. Puspita Bu. Guru titik Guru SMP. ya pakai dot dulu Bu. Iya. Sebentar. Oke. Budi Saprudin 02 Bu, masukin. Siapa Pak? Pak Budi Dudi ya, Pak Dudi. Saprudin 02. Udah ada Pak Dudi. Guru. Coba saya Budi tambahkan. Saprudin. Budi. Pak Dudi, Dek. Nah. Pak Dudi sudah ada apa Pak? Oh iya. Ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama Bapak. Makasih Bu Tia. Ya. Iya. Oke nih Pak Badra sudah ada komentar nih dari Pak Badra. Keren fitur explore-nya. Tuh, Bapak Ibu silakan komen. Bu, yang Indra Bu belum masuk juga ke emailnya. Oh, siapa Pak Indra? Indra Sakti 06. Iya. Indra. Udah ada Bapak. Tapi nggak masuk ya? Oh, iya, coba. Udah dicek. coba ya. Dicek di spam atau apa? Oke, saya tambahkan saja atau di sini manual ya Pak Indra. Pak Indra. Oh, guru SD. Oke deh. Karena berbeda ya, ini SMK, saya SMK, Bapak SD, jadi agak ini. Oke, bisa ditambahkan. Terus tadi juga Bu Fitri ya sekalian aja. Guru SMP. Sorry. Nah ini ada Bu Gita sama GWE keren katanya, ada Pak Badra juga. Ini silakan Bapak Ibu ikutan membalas atau reply, membalas komentarnya agar rame nih. Nah yang Pak Badra juga nih coba di reply. Dicoba ya Bapak Ibu. Oke, tadi mau saya tambahkan Bu Fitri. Ternyata memang lebih enak di itu ya, di laptop ya Bu Tia ya. Iya Ibu, untuk ini Bu Windy ya. Iya, kalau di ini mah agak ribet di HP mah. Ya apalagi kan tangan kita tuh. Iya, jadi harus diinstal dulu juga semuanya ya. Iya betul. Tapi mesti dipikirin juga untuk siswa Bu. Iya betul ya. Berarti kita kalau di HP itulah siswa ya. Betul Bu. Kalau di HP Nambah ibaratkan komennya itu gimana Bu ya? Nambah komen. nambah komen. Di sini di nambah komen itu pertama diklik dulu, disorot dulu kata atau kalimatnya, lalu kita ini add comment. Gitu. Lalu ketikkan apa gitu komentarnya. Ya, tampilan di Android siswa gimana ya? Harus coba pakai HP ini mah. Iya, Bapak harus kita coba nih biar kita merasakan Saya sudah screen di slide terakhir Bu. Pakai HP Bu. Oh iya, Bu Windy pakai HP. Iya, saya pakai HP Bu Tia. Tadi saya udah bikin slide Bu di bawah contohnya.
Oh, ada. Oke. Coba dilihat. Tampilannya seperti ini yang itu. Oh, ini tampilan Android seperti ini. Mantap sekali. Susah sekali kalau di HP, ya itu Bapak, karena kita belum terbiasa ya. Wah, ini buah-buahan seger sekali. Berarti kalau bikin seperti presentasi kelompok, anak-anak bisa berkelompok ya langsung ya seperti ini ya. Iya betul Bu, jadi anak-anak bisa berkelompok, berkolaborasi, terus kita bisa lihat juga nih anak mana yang memang Iya, aktif. jadi yang aktif mana gitu ya. Iya, ini ada Bu Hera, kan di slide 6 itu ada Bu Hera sama Bu Fitri sedang mengedit gitu. Lalu di sini juga ada, nah ini ada Pak Badra, Pak Juneni, Pak Dudi sedang mengedit di slide itu. Jadi masing-masing bisa juga punya slide sendiri gitu. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Silakan mengeksplor lagi bagaimana, atau ada kesulitan-kesulitan kalau di. Boleh nanya nggak Bu? Oh iya, silakan Bapak. Kalau kita menggunakan pembelajaran seperti ini Bu, ini pasti akan bermasalah dengan siswanya kayaknya Bu. Bermasalahnya bagian Kalau apa kita membuat pembelajaran model seperti ini, kayaknya akan bermasalah dengan siswanya Bu. Bermasalahnya di bagian apa? Satu bisa saja IT yang kurang. Kedua, alatnya juga Bu, kalau Bapak yang tidak memadai. Oke. Kalau Bapak di mana Bapak? SMP. Iya. Oh. Sedangkan pelajaran TIK sudah tidak ada ya Bu ya. Kemarin itu Bu ya, baru sekarang mulai ada lagi kayaknya TIK ya. Jadi kayaknya masih jauh banget gitu Bu. Karena di kampung kan Bu. Di kampung Bapak di mananya Bapak? Di kampung Bu, di Lebakwangi Bu. Di daerah Lebakwangi. Di daerah mana ya Pak? Iya. Cigudeg ya? Iya Bu. Ya, jadi ini jawaban saya Bapak. Iya. Jadi kita harus pertama itu harus optimis dulu dengan membuka diri bahwa suatu kemungkinan itu mungkin terjadi kalau kita melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik gitu. Karena kita di sini zaman semakin canggih, terus kita mau memanfaatkan semua, kita coba dulu Pak gitu. Kita coba dulu Pak. Jadi kadang kita selalu pernah saya juga berpikir siswa udah ngerti belum ngedit video atau gimana. Ternyata setelah saya coba, anak-anak itu udah jago Pak. Udah jago bisa bikin video atau edit video sendiri, malah lebih canggih dibanding saya gitu. Jadi kita coba dulu, jangan sampai anak didik kita itu ketinggalan zaman gitu, ketinggalan dari siswa-siswa lain gitu. Kita coba dulu, dan ya kita sendiri yang tahu, mengalami sendiri di lapangan gitu ya Pak ya. Karena mungkin Bapak di daerah Cigudeg akan berbeda dengan daerah kota, tetapi tuntutan zaman itu seperti ini. Kita nggak bisa menutupi itu Bapak. Jadi kita coba lagi. Dan harus optimis itu Pak. Harus optimis dulu dari kitanya sendiri, dari gurunya. Ini sih kalau ini kan cuma berbagi pengalaman aja Bu ya. Iya betul. Saya ngajarnya kan di daerah pegunungan Bu ya. Iya. Banyak sekali. Iya, jadi kita coba dulu deh Pak. Jadi kita coba dulu, kita harus optimis dulu. Iya. Kita kita tidak akan mengetahui kemungkinan berhasil atau tidak sebelum kita lakukan. Begitu. Kita harus optimis itu sih Pak. Karena
Bapak sendiri yang tahu di lapangan seperti apa, efektif atau tidak. Terus kita coba dulu, ibarat petani gitu ya. Petani dulu kan pakai kerbau, terus sekarang udah mulai pakai traktor. Nah, pertama awal-awal pasti petani itu bingung gimana cara pakainya, tapi petani itu coba terus. Misalnya gagal, coba lagi, terbiasa, dan terus sampai sekarang malah lebih canggih gitu traktornya. Begitu. Jadi intinya harus kita coba dan harus optimis gitu Pak ya. Oke, itu mungkin Ya, dari terima kasih, Google Bu. Slide. Kita coba ke yang lain ya Bu Bapak Ibu ya. Tia mau tanya. Ya, boleh. Bu, kalau pakai Google Doc itu bisa masuk equation buat nulis soal matematika nggak, Bu? Oh iya, bisa Bu. Kita coba ya. Jadi tadi pertanyaan dari Bu Fitri, kalau di Google Doc kita bisa bikin formula Masih ada, Bu, rumus-rumus. Masih. Iya, masih terlihat ya. Rumus-rumus dari apa tadi? Equation ya, berupa equation. Oke, pertama kita klik insert lalu equation. Nah, kita buat dulu, posisikan dulu mau di sebelah mana rumusnya. Lalu kita klik insert equation. Nah, lalu setelah itu akan tampil nih di sebelah kiri atas itu ada new equation. Ada Greek letter. Kita klik saja. Ada alpha, beta, gamma, theta dan yang lain. Lalu ini ada kali bagi dan yang lain. Ini kurang bari. Terus ini ada ya rumus-rumus pecahan akar. Gitu. Misalnya kita mau pecahan nih. Kita klik A per B. Nah, kalau terlalu kecil terlihat nggak ya? Coba kita perbesar dulu. Fontnya dibesar. Boleh, iya bisa. Kita misalnya mau perbesar dulu pakai Ctrl plus. Ctrl plus. Nah, maaf nih Bapak Ibu, laptopnya ini agak nge-hang. Kita coba saja ke sini ya. Ada tadi ya sudah terbesar. Oke, ini ya, misalnya 1/2 S 1/2 dikali misalnya dikali akar 8 misalnya. Seperti itu Bapak Ibu, untuk menambahkan equation atau rumus-rumus di Google Doc gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira sekarang kita akan beralih ke Google Form ya Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Ya Bu. Ya. Oke, untuk Google Siap, Form Bu. saya secara cepat saja mungkin karena sudah familiar ya Bapak Ibu ya. Enggak Bu. Oke, caranya tadi di Google Drive-nya kita, di file di folder mana yang akan kita save Google Form-nya, lalu diklik new untuk Google Form-nya, blank form. Setelah itu akan tampilan seperti ini.
Nah, judulnya misalnya apa ya? Kuis. Ibu share layarnya nggak muncul? Oh, maaf. Nggak muncul kok. Belum share layar, lupa. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Pertama Google Drive-nya, kita mau di folder mana, kita klik dulu foldernya, lalu kita klik yang new, lalu ke home. Nah, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan biasanya adalah judul. Ya, kita buat judul misalnya kuis apa? Kuis unit 1. Deskripsinya silakan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita lihat di sebelah kiri atas itu ada masih judulnya belum kita perbaharui ya. Misalnya judulnya mau sama nama judul dengan nama filenya, misalnya mau sama. Ini tinggal diklik saja nama judul atau nama filenya. Nah, otomatis dia sudah menyesuaikan dengan judul kita, yaitu kuis unit 1. Mohon di mute juga apabila berisik ya di belakangnya Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa kalau kita mau buat kuis atau ujian atau ulangan, yang pertama itu adalah data nama siswanya, nama siswa atau identitas siswanya, nama, misalnya nama lengkap, begitu. Lalu ini otomatis di sini pilihannya adalah jawaban singkat. Nah, ini canggihnya di Google Form itu dia udah otomatis dengan kita ketik nama, dia otomatis jawaban singkat, bukan pilihan ganda gitu. Nah, sebenarnya ini ada pilihannya banyak. Pilihannya itu ada gugus kalimat atau dia berupa kalimat panjang, lalu ada pilihan ganda, ada kotak centang, naik turun, unggah file. Nah, anak-anak juga bisa mengunggah file foto mereka, ataukah voice note mereka, ataukah video mereka juga bisa mengunggah di sini. Lalu ada skala juga dan yang lain-lain. Nah, setelah itu karena di sini harus ada nama, berarti di sini ini harusnya nggak pakai ini ya. Nah, misalnya bahasa Inggris nih. Wajib diisi. Nih, wajib diisi. Kita centang nih required-nya. Nih, wajib diisi. Lalu setelah itu kita perlu informasi apa lagi, data atau yang diperlukan. Oke, data yang perlukan misalnya setelah nama adalah kelas gitu ya. Kelas. Nah, karena kelas itu misalnya kita hanya ada beberapa kelas, ya bisa kita membuat multiple choice. Jadi anak-anak sudah bisa langsung memilih nih. Ini udah otomatis ya. Memilih dia di kelas mana, misalnya 10A1. Lalu 10A1, 10A2. Bisa kita copy saja. Di copy. Lalu kita ganti jadi A2. Pilih lagi, copy jadi A3. Dan yang lain-lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini wajib diisi juga, kita klik. Setelah itu apa ini? Misalnya di sini udah ini ya, udah apa sih, datanya udah penting, ini cukup ada nama dan kelas misalnya. Setelah itu Bapak Ibu ingin misalnya di tampilan pertama itu hanya untuk data aja. Data siswa, nama dan kelas saja. Nanti soal-soalnya jangan dulu muncul nih. Misalnya inginnya seperti itu. Berarti di sini Bapak Ibu pilihnya adalah add section. Kita klik
Nah, add section ini ada section 2 of 2, dia terpisah gitu, terpisah tampilannya dengan data yang ini, informasi data siswa. Di sini misalnya langsung soal nomor 1. Nah, misalnya kita inginnya satu soal itu satu tampilan, misalnya tidak ada soal lain di bawah. Nah, berarti nanti add section lagi, ada soal 2. Misalnya ini soal 1 dulu ya Bapak, misalnya pilihan ganda misalnya. Pilihan ganda, pilih satu jawaban yang paling tepat misalnya. Nah, di sini kita add questionnya, misalnya hewan yang bisa terbang adalah misalnya. Nah, pilihannya misalnya burung, ayam, bebek, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, ini wajib diisi. Nah, karena di sini sudah berupa kuis, berarti harus ada jawaban yang kita tandai sebagai jawaban yang benar gitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita di pengaturannya kita ulangi lagi ya. Saya klik pengaturan atau setting, diklik, lalu di kuis. Nah, di kuis itu make this quiz, jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu dengan akun belajar dan dengan Gmail. Kalau dengan akun belajar, terus Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu sudah punya Chromebook, di sini bisa kita nyalakan Chromebook atau turn on lock mode. Apa maksudnya? Jadi kalau kita dinyalakan lock mode-nya, maka siswa yang sedang mengisi kuis ini tidak akan membuka aplikasi yang lain. Gitu. Saya ulangi lagi, kalau ini kita nyalakan, kalau Bapak Ibu ada fasilitas ini berarti Bapak Ibu di sekolahnya sudah punya Chromebook ya. Kalau belum punya Chromebook berarti tidak bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, fasilitas yang turn on lock mode itu adalah kalau siswa sedang mengerjakan kuis ini, di HP-nya ataukah di laptopnya itu tidak bisa membuka tab yang lain, aplikasi yang lain. Jadi mereka nggak bisa buka chat WA atau nggak bisa buka Google searching yang lain gitu, ya bisa nyontek lah gitu Bapak Ibu. Yang ini kelebihannya. Gitu. Caranya gimana itu Bu ya? Cara apa Bapak? Ya tadi tuh ada syarat apa itu? Nah, itu biar muncul. Syaratnya harus ada Chromebook ya Bapak Ibu, bisa nanti searching ditanyakan ke sekolah Bapak Ibu sudah punya Chromebook atau belum. Laptop atau komputernya harus Chromebook OS Pak. Nah, itu. Kalau kebanyakan kan kita Windows ya, jadi Windows nggak bisa. Oh gitu. Ya kalau laptop kita kan Windows apa, di sekolahnya kalau di sekolahnya punya Chromebook bisa diaktifkan itu Pak. Dan ini fasilitasnya gitu, jadi siswa yang sedang mengisi ujian kita itu nggak bisa buka tab yang lain, nggak bisa buka WhatsApp, nggak bisa buka searching yang lain gitu. Jadi bener-bener seperti apa ya, ujian nasional gitu ya, nggak bisa buka-buka yang lain. Tapi pakai HP lainnya masih bisa kan? Ya? Pakai HP lainnya masih bisa? Oh ya bisa. Bisa. Apalagi kalau deketan sama temennya gitu ya ngisinya. Ya ini mah hanya salah satu cara untuk membuat siswa lebih jujur lah gitu. Oke. Itu ya misalnya ini disimpan saja. Nah, ini sudah familiar Bapak Ibu untuk membuat Google Form. Oke, itu ya ada pertanyaan dulu ke sini ke bagian Google Form-nya Bapak Ibu. Oh, ini misalnya saya mau insert gambar juga bisa ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita mau bikin ada gambar atau mau video juga bisa juga. Google search image. Siapa?
Misalnya burung apakah ini? Misalnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menginsert gambar-gambar, atau Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi nih, misalnya dengan sesama guru IPA, sesama guru fisika, atau sesama bahasa Inggris, kita mau bikin soal UTS, kolaborasi dengan guru lain. Ya seperti seperti yang tadi ya Bapak Ibu, bisa kita share atau bisa kita kolaborasi. Nih, caranya di sini ada, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Desain, add kolaboratornya. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan siapa saja, Bu Nopa, Pak Syarif, atau guru yang di WA misalnya ya. Saya tambahkan Bapak Ibu lagi ya, untuk dapat mengedit. Jadi tidak sembarangan kita mengundang guru-guru atau yang lain gitu kan, agar si soal tersebut tidak bocor. Misalnya ini guru-guru yang sudah Bapak Ibu percayai untuk membuat soal, berkolaborasi. Ada Bapak Ibu? Undangannya? Ada, Bu. Ada ya. Mungkin itu beberapa fitur yang tadi yang kolaborasi yang belum kita maksimalkan, dapat kita maksimalkan ya Bapak Ibu. Oke, lalu ini tadi jawaban yang benarnya kan belum muncul ya Bapak Ibu. Ini jawaban yang benar. Jawaban yang benar kita ada answer. Bisa kita bikin poinnya berapa gitu. Misalnya poinnya 30. Lalu yang benarnya adalah yang bisa terbang adalah burung. Nah, kita ada. Nah, ini load user masih loading ya. Ini ada yang sedang menambahkan soal. Oleh Ibu siapa ya, Bapak siapa ini? Wah, ini juga udah diganti ya. Ini juga sudah diganti oleh Bapak Ibu nih. Tampilan di sini ya, tampilan di temanya. Ada di headernya. Udah ditambahin nih image-nya oleh siapa Bapak Ibu ini? Lalu warnanya juga ini ya. Wah, banyak sekali yang bisa berkontribusi, berkolaborasi di sini. Jadi lebih bagus, kan tadi cuma itu aja, warnanya jadi merah. Nah, hampir jam 12 nih Bapak Ibu, saya stop Google Form-nya ya. Kita beralih ke ya, Bu. Google Classroom ya. Google Classroom. Masih loading. Ya, cara yang sama juga bisa kita lakukan. Tampilan awal seperti ini, kita klik titik 3 kali 3 ya, 9 titik, kita klik classroom-nya. Kayaknya kalau 2 jam nggak cukup ya Bapak Ibu nih. Oke, tampilan seperti ini. Nah, ini saya sudah login dengan akun belajar saya. Bisa dilihat di sini. Di sini ada Tia Mulyawati, guru SMK
belajar.id gitu. Ini berarti saya sudah login di Google Classroom dengan akun belajar.id, bukan dengan Gmail biasa. Begitu. Nah, pertama Bapak Ibu misalnya sebagai guru Bapak Ibu mau membuat kelas. Nah, kalau mau membuat kelas, diklik tanda plusnya, lalu buat kelas. Untuk membuat kelas. Kalau bergabung dengan kelas, itu berarti Bapak Ibu nanti sebagai siswa nanti minta kode kelasnya yang seperti kemarin ya Bapak Ibu. Nih, misalnya kita sebagai pengajar, nama kelasnya apa? Misalnya kelas apa ya? Percobaan aja ya. Percobaan bagiannya apa? GWE misalnya. Kita tambahkan, kita buat. Wah, udah azan nih Bapak Ibu. Ini aku udah nanya. Halo? Ya, lagi azan dulu Bapak Ibu Nah, ya. ada semua informasi. Iya, Bu. Di break dulu Bu, ini di break apa gimana Bu? Harusnya mah sudah selesai sih Pak. Sebentar saja ya Pak ya. Oh. Nanti kita lanjut lagi Ya, ya, Bu. di tanggal 13 ya Bapak Ibu. Jangan kemana-mana, ini lagi dipesenin nasi padang. Waduh. Nanti saya upload di situ, tinggal di download di tempat masing-masing ya. Silahkan. Iya. Jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi di tanggal 12 ya Bapak Ibu, hari Senin ya. Kita akan lebih mengeksplor tadi di Google Classroom dan Google Site ya. Jadi nanti di hari Senin itu lebih ke bagaimana cara mengajar dengan Google Workspace for Education. Siap. Ya. Belum ada tugas kan Bu ya, belum ya? Oke. Saya stop share dulu ya. Oke. Nah, jadi materinya sampai sini saja Bapak Ibu. Nanti kita coba mulai explore lagi di Google Classroom dan Google Site di tanggal 13 Juli hari Senin pukul 10 sampai jam 12, pukul 10 sampai 12 juga. Bapak Ibu mohon diaktifkan kameranya kalau yang bersedia mengaktifkan kameranya, kalau kita akan coba foto bareng ya. Foto bersama ya, foto bersama. Ini hanya sampai 9. Ini ada 38. Pak Junaidi di pantai, aduh. 1, 2, 3, cekrek. Cekrek, udah belum?